Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan sedikit curhat tentang penderitaan yang kita alami. Jadi ceritanya begini, kita dapat project sebuah panel windshield dari mobil ya. Tahu ini mobil apa? Dengan kondisi medianya ini sepertinya pernah dicat, tapi catnya NC. Dan yang lebih parahnya lagi, mintanya cepat. Dan yang paling menderita daripada lebih parah adalah media ini punya teman sendiri, terus mintanya murah. Nah, kalau sudah dapat hal seperti gini, tentunya tukang cat pusing ya. Jadi harus berputar otak 2, 3, 4 kali. Oke, jadi langsung saja ambil tindakan mulai dari awal proses ini karena sudah ada rasa males ya. Jadi basah-basahan pun saya juga males. Untuk proses sandingnya kita main kering-keringan. Jadi karena malas basah-basahan, kita pakai proses sanding kering-keringan. Untuk grid amplas yang kita aplikasikan pada media seperti gini, karena ini medianya bener catnya NC tapi kondisinya masih mulus. Saya memakai amplas grid langsung saja ke 400. Alasan lainnya memakai sanding dengan mode kering karena ini permintaannya cepat ya. Jadi kalau nanti kita pakai mode basah ya harus nunggu kering, ngelap lagi, setelah kering baru bisa aplikasikan epoxy beserta catnya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang pengennya cepat, juga mungkin yang agak terkendala pada kesehatan ya, yang nggak seneng dengan air atau biasanya terdapat kutu air di kaki-kaki, apalagi kalau yang sering main becek-becekan itu, kalau lama-kelamaan sering ya penyakit gatal-gatal pada kaki itu. Jadi kalau pakai mode amplas kering seperti gini, lama-kelamaan obat kutu air nanti bisa nggak payu loh. Ini bercanda saja. Ngomongin dari kos harga amplas mode kering seperti gini ya, sebenarnya ini amplasnya murah ya, cuman susah dicari. Kalau kita bandingkan harga dengan obat kutu air, tentunya lebih murah ya. Dan yang sangat diuntungkan adalah dari segi waktu pengerjaan lur. Jadi nggak terlalu lama, nggak ribet-ribet, nggak sulit-sulit, satset ndang bayaran. Untuk brand amplas mode kering yang kita pakai ini produk dari Kovac. Karena efisien, setelah saya coba kok malah saya pengen jualan ya. Nanti kalau nggak laku ya saya pakai sendiri. Proses selanjutnya setelah asik dengan amplas grade 400, lanjut ke proses epoksi ya. Jadi ini ceritanya begini, meskipun media ini minta dengan budget harga yang murah, kita harus tetap main sesuai dengan SOP ya, meski harus kita epoksi dulu. Alasannya kenapa? Nanti kalau semisal keriting ketika sudah kita clear, itu malah bencana, modal bahan kita keluar 2 kali. Kita ngalahin epoksi nggak apa-apa, tapi kalau diminta ngupas seperti channel sebelah ya, minta maaf saja ya, capek, nggak mampu lur. Sebelum naik proses epoksi, tetap ya kita hilangi debu, kita lap, kemudian kita greser. Tujuannya apa? Supaya hanya untuk antisipasi, siapa tahu tangan kita tadi udah memegang oli atau mungkin makan gorengan terus memegang media. Ini rawan untuk terjadi minyak menempel pada media yang ujung-ujungnya akan menghambat proses pengecatan. Udah minta murah, ngulang-ngulang malah pusing ya. Untuk epoksi di sini saya pakai Piu 2K Nikon. Alasannya kenapa? Di samping ini sudah epoksi teruji ya untuk menutupi media-media yang bekas cecetan. Karena kita pakai amplas mode kering, mau nggak mau kita harus pakai epoksi model yang Piu ya, atau sederhananya epoksi dengan hardener warna putih. Jadi bukan hardener yang warna kuning atau epoksi NC biasanya orang menyebut. Kenapa kita harus pakai epoksi yang model Piu? Karena dari tingkat kekerasan dia cukup keras ya. Kalau ketemu dengan amplas mode kering seperti gini, amplasannya enak lur. Amplasannya itu mipril. Kalau mipril ini bahasa Jawanya, maaf, bahasa Indonesianya apa ya? Gurih, lain, bukan gurih, apa ya?
istilahnya pokoknya sekali gesek itu dia tuh langsung protol sendiri-sendiri loh, debunya ini nggak lengket, sederhananya seperti gitu. Kurang lebih 2 jam kemudian setelah pengaplikasian epoksi, sebenarnya epoksinya juga cepat kering karena setelah mengaplikasikan epoksi tadi saya tinggal tidur ya, ngantuk. Jadi langsung saja kita sanding dengan sanding amplas grade 400, terus saya balen lagi dengan amplas grade 600. Tujuannya apa? Grade 400-nya untuk menghantam kotoran yang sering nonjol pada media epoksi ya, karena maklum kita melakukan proses epoksinya juga di luar ruangan. Dan untuk grade 600-nya untuk balance aja ya, jadi balance supaya hasil dari guratan amplas ini rata, jadi tidak akan meninggalkan bekas baret-baret yang cukup dalam. Karena setelah aplikasi epoksi kita mau naik ke base coat, kalau sampai terjadi baret amplas tentunya tetap juga akan ngulang lur, tetap rugi bahan lagi, rugi waktu lagi. Oke, untuk catnya saya pakai NC Nikon Silver 1E7 standar Avanza Xenia. Kayaknya ini mobilnya punyanya Avanza atau Xenia, saya nggak tahu juga, tapi katanya yang punya ya pokoknya minta warna silver seperti Avanza ya. Pakai NC saja, lebih murah, jadinya bisa menolong dari tarif yang sudah dibuat menderita. Kalau benar-benar dihitung, sebenarnya NC sama PU ini lebih murahan PU ya, kalau sudah kita aplikasikan. Biasanya kalau NC kan boros, kalau PU itu cepat nutup. Cuman terkadang-kadang ya harga jualnya yang mahal loh. Ini adalah faktor yang sangat sebuah kendala ya bagi seorang tukang cat. Kalau bisa itu cat PU terus murah gitu, tapi susah carinya loh. Oke, jadi setelah aplikasi cat ini kurang lebih 2 jam lagi, karena saat ini tinggal tidur lagi. Terus kita aplikasikan clear coatnya. Untuk clear coatnya saya pakai 3100. Ini tergolong clear entry level, jadi harganya cukup terjangkau dan sangat murah. Jadi cocok untuk diaplikasikan jika kita mendapati media seperti gini, dalam tanda kurung tukang nawar. Cocok loh, clearnya cepat kering, hasil yang didapat juga lumayan bagus, layak dijual. Kalau untuk sekelas bengkel kaki 5 seperti kita cukup tertolong. Saya juga baru 2 kali aplikasi pakai clear 3100 ini. Malah di project ini atau uji coba yang kedua ini saya hantam pada suhu yang panas ya. Jadi cuaca terik langsung saya hantam, tapi tetap kita siasati dengan thinner yang slow dry supaya tetap memiliki flow time yang agak lambat sedikit. Langsung saya aplikasikan, one visit aplikasi, ternyata nggak popping lur. Karena kejadiannya kan kalau kita hantam clear pada cuaca yang panas sering terjadi rawan popping, tapi tidak untuk clear ini. Dan hasilnya seperti gini setelah kering. Ini umur media kurang lebih, oh ini esok harinya, minta maaf ini esok harinya. Jadi setelah media itu tadi saya hantam sore, terus minap semalam, sebenarnya 2 jam aja clearnya clearing sentuh ya. Ini setelah nginep 1 malam, paginya saya lihat hasilnya seperti gini. Clearnya licin lur, layak dijual. Misalkan mau kita flow coat pun 1 kali 24 jam juga sudah siap untuk di flow coat. Kalau mau pakai mode kering ya mungkin pakai amplas grade 1200 atau 1500 tanpa air, langsung kita sikat di atasnya. Bisa pakai tipe clear 41 yang lainnya seperti halnya MS 4100 atau mungkin dihantam HS 2100, tentunya juga akan bagus. Ini hanya trik untuk menyiasati bahan. Ini ada bagian sini yang sandingan epoksinya saya kurang teliti ya, hanya pada bagian ini. Kalau lainnya aman, untuk clearnya relatif aman. Meski kita aplikasikannya tadi kelihatan ngawur, tapi ya clearnya aman, gak leleh.
Ini media sudah siap saya kasih ke teman saya, jadi nggak saya vlogfood. Kalau untuk bahas vlogfood nanti kapan-kapan saja di episode-episode selanjutnya. Ini sudah siap di telepon orangnya biar cepat bayaran, biar cepat bisa beli beras lur, sama bayar SPP-nya anak. Oke, tentang clear code 3100-nya nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya. Diberkahkan semua rezeki teman-teman semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.